Kita mulai dulu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya minta tolong kepada host untuk menyalakan mic-nya ya. Oke, selamat malam, salam sejahtera bagi seluruh rekan-rekan BK di seluruh Indonesia yang berkenan hadir dalam sharing bersama Al-Ikhlas. Perkenalkan, nama saya Siti Hartina. Malam ini saya bertugas sebagai moderator dalam kegiatan sharing with Al-Ikhlas. Biar nggak terlalu panjang, boleh manggil saya Mbak Hartin saja. Oke, terima kasih saya sampaikan kepada rekan-rekan BK yang telah bergabung dalam kegiatan sharing with Al-Ikhlas ini ya. Dan kami, Al-Ikhlas bukanlah siapa-siapa, namun kami hanyalah sekelompok orang yang mempunyai visi dan misi yang sama. Ya, saya ucapkan selamat datang kepada narasumber kita, Ibu Nikmah Mahanani. Alhamdulillah sudah bisa. Ya, alhamdulillah sudah bisa gabung. Ya, terima kasih. Oke, saya ucapkan terima kasih kembali kepada seluruh rekan-rekan BK yang sudah bergabung dalam sharing with Al-Ikhlas ini. Kami, Al-Ikhlas bukanlah siapa-siapa, namun kami hanyalah sekelompok orang dengan visi dan misi yang sama. Berawal dari playgroup yang bermutasi dan yang bermutasi menjadi learning group. Oke, kami di sini hanya ingin belajar dan berdiskusi bersama tanpa berniat untuk menggurui satu sama lain. Terima kasih. Oke, berhubung narasumber kita sudah bisa masuk, kita bisa memulai kegiatan sharing bersama kita. Namun sebelum narasumber memaparkan materinya, saya akan mengajak rekan-rekan semuanya untuk berkenalan dengan Al-Ikhlas. Siapa sih Al-Ikhlas itu dan siapa saja member Al-Ikhlas? Nah, di sini saya akan dibantu oleh creative director kami, yaitu Mbak Feni Zulfia yang akan memperkenalkan siapa itu Al-Ikhlas. Kepada Mbak Feni, saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat seluruh member Al-Ikhlas dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru BK se-Indonesia yang luar biasa. Syukur Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam konten virtual ini. Dalam kondisi sehat walafiat dan masih semangat untuk belajar. Bapak Ibu semuanya, ini adalah proyek pertama kami. Untuk itu kami akan mencoba memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum kegiatan ini kita laksanakan. Al-Ikhlas ini terdiri dari 6 orang dari berbagai daerah yang ada di Nusantara ini. Saya sendiri yaitu Feni Zulfia, saya dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Mungkin fotonya ada share screen tentang foto? Ya, baik. Ini saya perkenalkan. Yang pertama ini adalah pemateri kita hari ini, yaitu Ibu Nikmah Mahanani. Bisa dipanggil Bu Hana. Terus yang kedua, ini ada Mbak Inta dari Malang. Yang ketiga ada Mbak Siti Hartina dari Sumeneb, Madura. Yang menggunakan baju putih ini yaitu Mbak Unzela dari Tulung Agung. Selanjutnya ada Mbak Nurul dari Mojokerto dan saya sendiri tadi dari Feni Zulfia dari Balikpapan. Baik. Baik. Kami Al-Ikhlas ini dipertemukan dari
salah satu universitas yang ada di Jawa Timur, yaitu Universitas Negeri Malang. Berawal dari seperti yang dibilang tadi oleh Mbak Hartin, yaitu berawal dari playgroup menjadi learning group. Kami mencoba untuk bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitar, terutama di dunia bimbingan dan konseling. Kami bukan siapa-siapa, kami hanya ingin berbagi dan berdiskusi bersama saja, itu moto kami. Maka dari itu, di forum ini semuanya di sini tidak harus yang mempunyai prestasi tinggi, tidak harus juga yang berpendidikan dokter, siapapun boleh berbagi. Bahkan kami akan selalu menanyakan pada speaker apakah ingin menampilkan CV-nya atau tidak. Kami juga akan tetap melaksanakan kegiatan berapapun audiensnya. Nah, karena ini proyek pertama kami dan kita juga masih sama-sama belajar, pasti banyak kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Untuk itu kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Besar harapan kami, kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Feni ya, yang telah menyampaikan dan memperkenalkan siapa itu Al-Ikhlas. Oke, sebelum kita masuk kepada acara untuk pemaparan materi, ada baiknya kita berdoa dulu agar kegiatan kita hari ini bisa lancar dan sukses. Berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing, dipersilahkan. Selesai. Oke. Kita tahu ya, sekarang ini di dunia kita, di dunia ini sedang berada dalam masa pandemi, di mana kita diharuskan untuk tetap berada di rumah, belajar dari rumah, dan bekerja di rumah. Nah, hal tersebut memaksa kita untuk terus berinteraksi dengan teman, rekan kerja, maupun sanak saudara kita hanya melalui perangkat handphone atau smartphone kita. Nah, interaksi yang kita lakukan hanya melalui HP. Nah, interaksi yang hanya dengan perangkat handphone ini, akankah membuat kita menjadi seorang yang lebih eksis dan dikenal dengan label sosialita, atau justru akan membuat kita menjadi kesepian? Nah, ini yang akan kita bahas secara mendalam dengan narasumber kita, yaitu Ibu Nikmah Mahanani MPD. Oke, selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Nikmah Mahanani untuk memaparkan materinya. Materi ini akan disampaikan selama kurang lebih 30 menit, nggih. Namun sebelumnya saya mohon maaf kepada seluruh rekan-rekan karena selama Ibu Nikmah Mahanani menyampaikan materinya, host akan mematikan mic Anda semua. Jadi apabila nanti ada hal-hal yang akan ditanyakan atau Anda semua memiliki pandangan yang berbeda dengan apa yang disajikan oleh Ibu Hana, nanti akan saya buka sesi untuk kita berdiskusi lebih dalam. Gitu, okay? Boleh melalui chat di bawah atau melalui raise your hand, gitu ya. Oke, saya persilakan kepada Ibu Nikmah Mahdani, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian, guru BK di seluruh tanah air. Saya lihat ada beberapa yang bergabung. Saudara saya, teman saya. Selamat malam, Bu Farida, Pak Agus Joko. Selamat malam semuanya. Teman-teman Al-Ikhlas yang sudah memberi kesempatan pertama, karena enggak tahu mungkin saya tertua di antara mereka, jadi saya mengawali menjadi berbagi ilmu, belajar bersama Al-Ikhlas. Di slogan kami memang bukan siapa-siapa, betul, kami memang bukan siapa-siapa, tetapi
intinya kami ingin menginspirasi dan berbagi ilmu, belajar bersama tentang apa yang kami bisa, akan kami bagikan sehingga bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Seperti yang dikatakan oleh host tadi bahwa yang kita bicarakan di sini adalah sebentar saya share dulu. Kita bicara soal reduksi loneliness di era pandemi ini. Seperti yang dikatakan host tadi bahwa pada masa pandemi itu kalau tidak salah pada bulan Januari itu marak ada kasus di Indonesia walaupun pandemi COVID itu terjadi sekitar bulan November, tetapi baru ke Indonesia rame di Indonesia sekitar bulan Januari. Nah, saya ingat tepatnya pada tanggal 16 Maret itu ada surat edaran yang menyatakan bahwa semua aktivitas pendidikan itu, semua aktivitas baik pendidikan maupun instansi itu edarannya harus work from home. Kemudian untuk dunia pendidikan sendiri itu pembelajaran dari jarak jauh atau belajar dari rumah. Saya sangat ingat sekali bahwa itu terjadi pada tanggal 16 Maret. Nah, sehingga kebiasaan ini karena pandemi tentu saja kebiasaan kita hampir berbalik 180 derajat. Nah, dampaknya sangat signifikan sekali dampaknya. Yang pertama itu terjadi perubahan kebiasaan habit. Tentu saja karena work from home, BDR belajar dari rumah, siswa, guru, semuanya aktivitas lebih banyak di rumah. Kemudian secara fisik pun juga kebiasaan fisik, kebiasaan yang lain pun akhirnya berubah. Kalau dulu anak-anak belajar melalui di sekolah, tetapi semua sekarang aktivitas lebih banyak di rumah. Kemudian dari sisi psikologis, jelas itu terjadi perubahan kondisi psikologis. Saya baca tentang psikologi of pandemic itu miliknya Profesor Stephen Taylor. Di situ saya baca bahwa efek pandemi itu terjadi sering berpikir negatif, kecemasan segala sesuatu, apalagi media sosial kemudian menunjukkan bahwa jumlah peningkatan corona begini-begini. Nah, itu akhirnya menimbulkan kecemasan dan pikiran negatif dan kadang kekhawatiran yang tidak jelas. Nah, dampak lain adalah ketika Bapak Ibu guru atau siapapun yang berada di rumah itu kadang kehilangan sosok intim atau teman dekat, bagaimana dia berkomunikasi, ada perasaan kehilangan sosok yang dimana bisa berkomunikasi secara langsung. Nah, itu terjadi perasaan kekosongan dan keterasingan. Kemudian ada lagi bahwa perasaan yang kurang dalam berintegrasi secara sosial, jelas karena kita dibatasi jarak. Nah, selanjutnya adalah jaringan pertemanan pun berkurang dan tidak menghasilkan hubungan interpersonal yang memuaskan. Nah, indikator ini adalah salah satu
indikator yang menunjukkan bahwa itu merupakan loneliness. Loneliness emosional misalkan, itu perasaan kehilangan hubungan sosok intim, kemudian perasaan kekosongan dan keterasingan, itu salah satu indikator yang ada pada skala kesepian, itu saya adaptasi dari loneliness skala versi 3, indikator yang menunjukkan loneliness itu emosional ada 2 ini, kemudian loneliness sosial ada 3 ini, indikatornya itu. Nah, sekarang sangatlah berbeda ketika loneliness dan loneliness itu sangat-sangat berbeda. Kalau loneliness itu adalah objeknya kesendirian secara fisik. Kesendirian secara fisik memang objek tidak bersama orang lain. Tetapi kalau loneliness itu bertumpu pada perasaannya. Ketika di rumah tentu saja keluarga berkumpul. Kemudian tetapi ada juga yang merasakan ini, loneliness ini, perasaan kesendirian. Jadi lebih kepada perasaannya. Kalau loneliness itu lebih kepada fisiknya, memang dia sendiri. Tetapi kalau loneliness bisa jadi sendiri, bisa jadi perasaannya saja yang sendiri. Nah, ini karena ketidaknyamanan psikologis terisolasi dari orang lain. Perasaan terputus, terpisah dari kualitas dan kuantitas kontak sosial dari orang lain. Perasaan ditolak misalkan pada posisi di rumah, ketika berkomunikasi dengan orang lain, mungkin selama komunikasi langsung intens, tetapi karena ada pandemi ini, secara tidak langsung komunikasi terputus. Nah, ini ada perasaan merasa ditolak, merasa terasing sendiri, dan peran terhadap lingkungan pun berkurang. Nah, inilah yang dinamakan loneliness. Jadi sangat-sangat berbeda antara loneliness dan loneliness. Kalau loneliness itu kepada feel perasaannya, tetapi kalau loneliness sendiri. Bisa jadi orang yang loneliness itu bukan tidak memiliki loneliness gitu. Dia memang nyaman dengan sendirinya itu nyaman, tetapi kalau loneliness itu memang feel-nya, perasaannya yang sendiri. Nah, kemudian dampaknya saya dalam penelitian saya meneliti bahwa loneliness itu berdampak juga pada tingkah laku. Kalau pada siswa itu mengacu pada dampaknya pada partisipasi akademik. Karena ada hal-hal karena merasa terasing itu males. Kinerja akademik pun juga males. Saya lihat untuk pandemi ini banyak sekali masalah yang kompleks tentang motivasi siswa, semuanya ini partisipasi akademiknya sangat-sangat menurun. Nah, kalau lebih parah lagi itu sampai bisa depresi. Saya pernah baca jurnal itu yang menyatakan bahwa korelasi antara distorsi kognitif, jadi cara berpikir seseorang dengan perasaan kesepian yang akhirnya bisa menyebabkan depresi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami itu berbasis guru bimbingan dan konseling. Tentu saja cara pandang kami tentu tidak lepas dari bagian dari bimbingan konseling. Perspektif kami juga dari bimbingan konseling.
pendekatan-pendekatan kami untuk memberikan treatment kepada siswa-siswa yang mengalami loneliness itu tentu saja perspektifnya juga melalui perspektif bimbingan konseling, pendekatan-pendekatan dan teori konseling. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa salah satu pendekatan pada konseling itu ada seorang tokoh yang namanya Albert Ellis. Nah, kalau di bimbingan konseling itu pasti ada passion. Seorang guru bimbingan konseling itu passionnya kemana? Nah, ini seorang tokoh Albert Ellis ini seorang tokoh yang pendekatan rasional emotif behavior. Bahwa manusia itu ada kecenderungan sistem psikologis mereka diawali dengan cara berpikirnya kemudian akan dirasakan. Jadi apapun itu tingkah laku itu akan dipengaruhi oleh cara berpikir seseorang. Nah, cara berpikir seseorang itu akan dirasakan. Keberfungsian individu itu dimulai dari pikiran, kemudian perasaan, dan tingkah laku. Kalau dulu zaman saya mengikuti kuliah itu, untuk memahamkan bagaimana RABT itu, what you think, will you feel, and you will do. Jadi apa yang Anda pikirkan itu akan Anda rasakan dan akan Anda lakukan. Itu teori rasional emotif behavior, pendekatannya Albert Ellis. Nah, pikiran-pikiran pada RABT ini mengacu bahwa orang itu kalau punya pikiran dan kecenderungan berpikir positif, berpikir rasional, tentu saja perasaannya pun akan positif, efektif, tingkah lakunya pun akan efektif. Nah, tetapi sebaliknya, ketika seseorang itu mempunyai pikiran irasional, pikiran negatif, tentu saja perasaan yang muncul juga akan cenderung negatif, apalagi hasil dari perasaan dan pikirannya itu bisa dilihat tingkah lakunya juga akan negatif gitu. Nah, ini loneliness ini juga begitu. Merasa itu adalah buah pikiran dari buah pikiran irasional. Merasa ditolak, terasing, kemudian bahwa hal apa yang terjadi ini sangat mengerikan, sangat menakutkan. Nah, ini kalau teorinya Jones itu bahwa hal-hal yang terjadi ini adalah akibat pikiran irasional. Nah, kemudian, kita sebagai guru BK tentu saja tidak boleh lepas dari proses konseling sebagai perlakuan, sebagai treatment, karena proses konseling ini adalah jantung dari bimbingan konseling itu. Loneliness buah dari atau akibat dari pikiran-pikiran irasional, kemudian kalau siswa kita mengalami treatment atau yang akan kita lakukan adalah membantu mereka melalui proses konseling. Kenapa kita memilih proses konseling? Karena ketika dalam proses konseling tentu saja akan ada empati
tentu saja akan dibimbing bagaimana mengelola kecemasan, dan yang paling penting adalah pada proses konseling REB itu adalah proses fokus kepada pikiran negatif, penanganan pikiran negatif. Nah, saya berasumsi di sini bahwa teman-teman sekalian sudah memahami bahwa dalam konseling REBT itu tidak lepas dari teori kepribadian A, B, C, D, E, F, G. Saya yakin ini saya berasumsi bahwa teman-teman tahu bahwa dalam konseling REBT, REB itu tidak lepas dari teori kepribadian A, B, C, D, E, F. Lanjut. Nah, ketika proses konseling tentu saja tahapan-tahapannya juga harus kita lalui. Jangan kita lupakan bahwa tahapannya pembinaan repot dan lain sebagainya. Saya berasumsi Bapak Ibu guru sudah bisa memahaminya. Nah, ketika proses konseling itu, teknik yang digunakan untuk intervensi loneliness itu ada beberapa teknik. Saya meneliti ada 2 teknik dan alhamdulillah hasilnya efektif, tetapi saya bahas di sini salah satunya saja, yaitu yang dinamakan teknik dog stopping. Namanya saja dog stopping. Menghentikan pikiran, yaitu sekelompok prosedur untuk meningkatkan kemampuan seseorang memblokir secara kognitif pikiran-pikiran irasional. Seperti yang saya katakan tadi bahwa REB itu tingkah laku itu buah dari perasaan yang irasional, yang pikiran, perasaan, kemudian perasaan itu buah dari pikiran-pikiran. Nah, kalau tingkah lakunya itu tidak efektif, ada hal-hal dari pikirannya yang perlu diacak-acak. Ya, jadi pikiran-pikiran irasional itu harus diblokir secara kognitif. Nah, salah satu teknik yang bisa digunakan adalah untuk loneliness ini adalah teknik dog stopping. Nah, tujuannya adalah memberikan latihan kepada konseli untuk menghilangkan setiap pikiran yang diinginkan dengan perintah berhenti. Namanya saja stop, jadi berhenti. Nah, tujuannya itu memberikan latihan. Jadi goalnya, tujuannya siswa atau siapapun yang mengerti teknik ini bisa melakukan melakukan sendiri. Nah, jadi ini memberikan latihan ketika konseli atau siapapun sudah diberikan pelatihan ini, setidaknya bisa mempraktekkan pada mereka sendiri. Nah, prosedur pelaksanaannya memang yang pertama adalah praperlakuannya. Yang pertama adalah pembinaan repot dulu. Konseli harus dipahamkan ruang lingkup dari perasaan kesepian itu. Apa yang mendasarinya? Apa yang mendasarinya? Kemudian harus dijelaskan juga deskripsi yang memicu perasaan kesepian itu apa. Kalau mau cari obat itu kan harus benar tahu penyakitnya apa. Nah, pemahaman itu harus 2 arah, dari konseli dan konselor, sehingga betul-betul tembakannya itu pas. Nah, apa yang disampaikan itu pas. Nah, untuk itu ketika pembinaan repot harus benar dipahami ruang lingkup dari perasaan kesepian dan bagaimanakah dog stopping itu. Tekniknya bagaimana, step by step-nya bagaimana. Nah, kemudian yang kedua, identifikasi. Pikiran irasionalnya yang menyebabkan perasaan kesepian itu apa? Contohnya tadi, perasaan ditolak.
telepon temennya ditolak, padahal ada sesuatu, itu kan pikiran-pikirannya yang muncul, padahal belum tentu temennya itu ketika tidak menerima telepon itu ada hal-hal yang mungkin urgen, tetapi ada perasaan-perasaan yang muncul. Nah, ini harus diidentifikasi. Hal-hal yang menggagalkan si konseli ini apa? Nah, pada door stopping itu ada beberapa langkah. Yang pertama, mengatur kata-kata masing-masing kelompok verbal itu apa. Jadi dipilih kata yang tepat itu apa untuk door stopping. Bisa jadi kata stop, bisa jadi kata berhenti, itu kesepakatan antara konselor dan konselinya. Nah, kemudian nanti langkah kedua adalah penghentian pikiran atas arahan konselor, kemudian ini arahan konseli, kemudian secara tertutup, kemudian yang kelima tahapannya adalah pengubahan irasional yang tegas, positif, dan netral, kemudian yang keenam adalah tindak lanjut. Seperti apakah ini kegiatan yang pertama tadi, verbal, menentukan verbal setnya. Jadi ketika konselor dan konseli itu terjadi proses konseling, ada kesepakatan. Ketika teknik itu diaplikasikan, itu kata yang dipilih apa? Untuk menghentikan pikiran-pikiran irasional itu, kata-kata yang dipilih apa? Itu kesepakatan. Boleh jadi stop, boleh jadi berhenti sambil bertepuk tangan, itu kesepakatan. Kalau kemarin dalam pelatihan saya, penelitian saya pakai stop disertai dengan satu tepukan. Nah, langkah selanjutnya, kemudian pikiran-pikiran irasional konseli itu kita buat skala. Jadi apa yang pikiran-pikirannya itu kalau menurut konseli itu berapa skalanya? Itu sebagai ukuran ketika proses konseling itu, misalkan dia perasaan pikirannya irasional itu muncul di level 9, berarti tinggi. Nah, nanti itu sebagai ukuran ketika ada treatment door stopping bisa tereduksi atau turun berapa level, apa yang dirasakan itu, pikirannya yang muncul itu levelnya turun atau tidak. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah menyatakan pikiran irasional yang diubah. Jadi konseli menyatakan, saya begini, itu dinyatakan. Saya berpikir bahwa teman saya menjauhi saya. Teman saya merasa teman saya tidak mengindahkan saya. Saya terbuang, terasing oleh teman-teman saya. Nah, itu dinyatakan. Nah, ketika konseli mengatakan begitu, mengatakan pikiran-pikiran irasionalnya dengan sangat keras, konselor menghentikan, stop pikirannya itu, seperti yang ini, proses ini, penghentian pikiran atas konselor. Nah, jadi ketika proses konseling diukur skalanya pikiran irasional itu berapa levelnya, kemudian diungkapkan, kemudian dihentikan dengan verbal setnya, bisa stop, bisa apa. Nah, ketika itu sudah terjadi, bisa dilatihkan melalui tahapan itu, bisa dilanjutkan ke tahapan selanjutnya adalah konseli sendiri. Jadi setelah diberikan arahan dari konselor, konseli melakukan tahapan-tahapan ini
tetapi dilakukan sendiri. Dilakukan sendiri, memikirkan pikiran di levelnya berapa, kemudian dinyatakan, kemudian stop, dia menyatakan dengan sendiri melalui ini, arahan konseli sendiri. Nah, kemudian tahap selanjutnya, penghentian pikiran itu secara tertutup. Kalau tadi yang ketiga, konseli mengungkapkan stop dengan lantangnya, tetapi setelah ada tahap tahap yang sebelumnya tadi, ini adalah tahapan tertutup. Jadi konseli melakukan dengan bisa dalam hati. Ini perlu latihan, tidak bisa langsung tahapan itu ada beberapa tahapan dan itu tidak langsung sekali konseling bisa dilakukan, tetapi memang bertahap. Nah, kemudian setelah itu, setelah konseli ada 4 tahapan tadi, tentu saja diharapkan bahwa tujuannya, goalnya adalah mengubah tingkah lakunya itu. Nah, tindak lanjutnya setelah melakukan pelatihan itu diharapkan konseli bisa melakukan sendiri untuk hal-hal ketika dia menghadapi situasi tertentu, dia langsung sudah bisa memanage atau menerapkan teknik dose stopping itu untuk dirinya sendiri. Nah, goalnya memang itu ranah kita selaku guru BK adalah memandirikan siswa melalui layanan apa? Layanan konseling, layanan responsif itu ranahnya apa? Bidang bimbingan belajar, sosial, pribadi, karir, dan ranah ini adalah ranah pribadi yang nantinya untuk memandirikan siswa ketika ada pikiran-pikiran irasional bisa dihentikan atau bisa direduksi melalui teknik dose stopping tadi. Khususnya untuk loneliness tadi, loneliness adalah akibat dari pikiran-pikiran irasional, kemudian pikiran itu kita acak-acak ya. Istilahnya kita treatment, kita acak-acak pikirannya sehingga pikirannya berubah menjadi rasional sehingga tingkah laku dan perasaannya juga akan bisa sesuai yang diharapkan. Nah, asumsi saya tadi sudah saya katakan bahwa konseling, teman-teman sekalian sudah memahami proses tahapan konseling ketika treatment ini, teknik ini dilakukan, tentu saja ada instrumen-instrumen yang harus disiapkan, indikator-indikator instrumen itu juga harus disiapkan. Kemudian kalau di RIB itu ada istilahnya self-reform. Jadi bagaimana siswa itu mendeskripsikan perasaan-perasaan irasionalnya, pikiran-pikiran irasionalnya itu dibantu dengan instrumen-instrumen yang ada. Nah, Oke, interupsi itu nggih, Bu Hana. ya Interupsi. sudah selesai. Oh, sudah selesai. Nggih, Sudah terima selesai. kasih. Jadi nanti kita bisa sharing. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Tentu saja saya masih banyak kekurangan, tetapi sedikit apa yang saya bisa ini saya sampaikan ke teman-teman. Ada yang lebih dari saya, nah makanya kita belajar di sini. Seperti yang dikatakan tadi bahwa saya memang bukan siapa-siapa, tetapi saya hanya ingin berbagi bagian kecil yang saya bisa untuk teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Bu Hana ya. Oke, yes. Oke, saya ucapkan selamat datang kepada Mbak
Agraria Ayu, ini mungkin Mas Happy Andriano ya. Oke. Selamat datang dan selamat bergabung dengan kami di sini. Saya buka untuk sesi selanjutnya, yaitu sesi diskusi bersama ya. Jadi mungkin ada teman-teman di sini semua yang memiliki pandangan lain mengenai loneliness, ataupun teman-teman yang memiliki unek-unek yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita. Kita buka diskusi kita kali ini mungkin saya buka untuk 3 tanggapan dulu ya sebelumnya. Untuk sesi pertama saya buka 3 tanggapan. Monggo. Oke. Via chat Zoom ya. Chat, ya. Ada pertanyaan dari Mas Happy Andriano. Di sini talk stopping lebih baik dilakukan dalam setting apa? Setting bimbingan atau setting konseling, terlebih di era pandemi ini. Oke. Saya serahkan kepada Bu Hana, apa langsung diberikan tanggapan atau Iya. bagaimana? Langsung beri tanggapan aja ya sambil menunggu yang lain. Seperti yang saya jelaskan di atas tadi bahwa setting door stopping ini adalah setting konseling. Nah, konseling bahwa fokus dari teknik ini adalah penanganan untuk menangani atau mengubah pikiran-pikiran irasional, dan itu dilakukan pada setting konseling. Konseling itu bisa konseling kelompok, bisa konseling individu. Nah, pada masa pandemi ini tentu saja media yang kita gunakan bisa melalui Zoom begini atau video call melalui WA bisa. Kemudian kalaupun pada setting bimbingan kelompok, konseling kelompok, itu bisa juga ada beberapa kasus, misalkan 5 orang, 6 orang, sampai 7 orang melakukan telekonferensi melalui WA, itu bisa pada masa pandemi. Nah, jadi konseling kelompok dan konseling individu bisa dilakukan setting untuk dog stopping ini. Nah, kalau ketika luring, ketika tatap muka, jelas tetap bisa dilaksanakan untuk setting konseling kelompok dan konseling individu. Apalagi luring kan face to face ya, bisa bertemu secara fisik begitu. Nah, itu. Oke. Iya. Terima kasih kepada Bu Hana ya. Mungkin ada teman-teman di sini yang mau menanggapi teknik talk stopping. Bu Inta mungkin akan menanggapi. Enggak, narasumbernya sudah cukup top, udah jelas. Terima kasih. Oke. Faktor apa sih? Di sini, oke, selanjutnya ya. Oke. Wah, banyak ini ya. Di Zoom ini ada, di chat Zoom ini ada satu lagi pertanyaan, sedangkan di YouTube kita dapat 2. Oke, karena tadi di Zoom, sekarang kita beralih ke YouTube dulu ya. Yes. Ini dari BK Spensatis. Nah, di sini disebutkan tadi, di undangan tadi saya membaca, kalau kita aktif di media sosial, bisa mengalami loneliness. Bagaimana bisa begitu ya? Bukannya gini, mungkin ya. Jadi kalau kita itu aktif di media sosial, kita komen-komen gitu ya, kita upload-upload, bukannya kita itu akan lebih eksis, kita lebih akan
kita berinteraksi. Misalkan nih Bu Hana lagi upload foto ya, terus aku komen nih, saya komenin, terus Bu Hana komen balik. Bukankah itu lebih membuat kita itu lebih eksis gitu? Bukankah lebih membuat kita itu lebih lebih apa ya? Lebih nyaman, lebih nggak kesepian gitu loh. Kenapa kok malah diasumsikan bahwa kalau kita aktif di media sosial itu bisa mengalami loneliness? Itu, monggo Bu Hana. Iya, seperti yang saya katakan tadi bahwa beda antara loneliness dan loneliness, ya. Jadi walaupun mereka aktif di media sosial, belum tentu feel-nya, perasaannya dan pikirannya itu dia tidak perasaan kesendiriannya yang tahu kan mereka sendiri. Ketika dia eksis di media sosial, belum tentu apa yang dirasakan sama dengan apa yang disampaikan, begitu. Nah, kalau loneliness itu kan sudah saya sampaikan tadi bahwa kepada ini feel, perasaan. Nah, ini ketidaknyamanan psikologis. Jadi lebih kepada ketidaknyamanan psikologisnya. Nah, jadi bukan karena dia bisa berada pada situasi yang ramai, bisa pada situasi yang ramai, tetapi feel-nya, perasaannya dia merasa kesendirian, perasaannya. Nah, perasaan itu buah dari pikiran-pikiran yang irasionalnya itu tadi. Jangan-jangan mereka berpikir saya begini, jangan-jangan, nah ini pikiran-pikiran irasional itu yang muncul gitu. Begitu, Bu moderator. Oke, terima kasih. Saya lempar lagi kepada audiens. Ayo dong, tetap semangat, jangan ngantuk ya. Itu ada yang Ratna itu, apa sih yang mempengaruhi itu, Bun? Oke, nggih, tunggu. Ya. Wait dulu. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nggih. Salam. Iya, Oke, saya interupsi dulu ya. Saya interupsi dulu sebentar. Mohon kepada yang lain untuk sebentar untuk menanggapi dulu yang pertanyaan dari Spensatis. Monggo. Iya, ini bisa Mbak Ratna. Iya. Oke. Mohon kameranya dinyalakan ya biar saya melihat gitu loh. Oke. Maaf. Nah, oke. Silakan. Halo, apa kabar? Apa kabar Bu Hana? Semoga sehat selalu. Amin. Ya. Menyambung dari pertanyaan tadi, ini kayaknya juga agak sama dengan apa yang saya tanyakan. Sebenarnya faktor apa saja sih yang membedakan seseorang yang satu dengan yang lain itu merasa kesendirian? Kan tadi ada yang orang yang dia eksis nih di internet, tapi ternyata dia merasa sendiri. Dia merasa apa yang dia lakukan itu dia nggak merasa terhubung secara emosional. Tadi kan juga Bu Hana menjelaskan adanya kesejahteraan psikologis ya. Ya. Nah, itu apa sih Bu Hana yang membedakan? Soalnya kan ya itu tadi ada orang yang kelihatannya aja eksis, tapi ternyata dia merasa loneliness. Tapi ada orang yang bisa tetap kesehatan mentalnya itu di kala pandemi ini tetap terjaga gitu loh Bu Hana. Betul. Terima kasih. Iya. Terima kasih Ratna. Akhirnya kita ketemu di virtual ini ya. Sukses juga untuk Ratna. Manusia itu memang unik ya, unik. Seperti yang dikatakan Ellis bahwa pada dasarnya manusia itu kecenderungan berpikir
rasional dan irasional. Ada tendensi bahwa orang yang mempunyai pikiran rasional itu kecenderungan memelihara diri, kemudian berpikir tentang mereka, berpikir kebahagiaan, berpikir dengan komunikasi dengan orang lain, kemudian berpotensi untuk tumbuh dan hidup itu ada. Itu kalau pikirannya irasional, itu kalau dia punya kecenderungan berpikir rasional. Kalau mereka punya kecenderungan berpikir irasional, tentu berbeda. Tentu berbalik, bukan hanya memelihara diri dan kebahagiaannya, ya, tetapi justru merusak dirinya dengan kecenderungan yang bertingkah laku negatif, menghancurkan kebahagiaannya, kemudian potensi untuk mengaktualisasi dirinya juga akan berkurang. Itu dalam orang yang mempunyai kecenderungan pikirannya irasional. Itu memang seperti yang saya katakan tadi, bahwa manusia, individu itu secara sistem psikologisnya itu dimulai dari apa yang dipikirkan, kemudian apa yang dirasakan, dan muncul tingkah lakunya itu. Nah, ketika melihat tingkah lakunya itu, kita juga harus melihat pikiran-pikirannya bagaimana. Pikiran-pikiran yang muncul bagaimana. Begitu. Nah, seperti pikiran irasional itu contohnya banyak sekali. Melebihkan seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa menuntut demand, tuntutan bahwa orang itu harus menghargai saya, orang itu harus menerima saya, orang itu harus menghormati saya harus diterima. Itu adalah tuntutan. Itu salah satu pikiran-pikiran irasional. Nah, padahal orang kan tidak harus mesti diterima. Itu salah satu pikiran-pikiran irasional. Kemudian yang selanjutnya adalah melebih-lebihkan, aufulsing. Nah, melebih-lebihkan itu salah satu pikiran-pikiran irasional, menghadapi sesuatu dilebih-lebihkan. Apa? Kalau istilahnya lebih akut gitu misalkan ya, lebih akut itu bisa muncul karena pikiran-pikiran irasional. Jadi kenapa kok yang mempengaruhi loneliness itu apa? Ya ini, kecenderungan orang yang unik itu mempunyai pikiran rasional itu akan memelihara diri, kemudian kalau yang punya pikiran irasional itu tentu saja akan mempunyai kecenderungan untuk merusak diri atau bertingkah laku yang negatif. Begitu kira yang bisa saya jawab. Oke, terima kasih kepada Bu Hana dan Mbak Ratna. Mungkin akan dilanjutkan Mbak Hana. Siapa? Mbak Ratna, mohon maaf ya. Mbak Ratna, monggo. Iya, terima kasih. Ya mungkin itu ya, tendensi orang untuk berpikir ke arah yang lebih rasional atau irasional. Yeah. Seperti itu mungkin kesimpulannya. Makasih atas jawabannya. Oke. Iya. Selanjutnya mungkin Sukses ada tanggapan selalu, dari Ratna. teman-teman semua. Ayo semangat. Ya, Bu Hana. Jangan ngantuk dulu ya. Malam minggu itu malam yang panjang. Jadi kita gunakan malam yang panjang itu untuk belajar bersama. Seperti itu. Yuk, ada yang lain? Monggo. Saya coba masuk sebentar ya, Bu Hartin. Oke, monggo. Bu Hana, saya coba menyimpulkan dari yang tadi ditanyakan. Ini seru nih. Yang ditanyakan oleh
Mbak Ratna dan ditanyakan dari tadi yang di akun YouTube tadi ya, di live chat YouTube tadi, terkait dengan di era pandemi, ketika kita bermedia sosial gitu, kita nggak boleh kemana-mana, kita eksis di media sosial, kok itu bisa menyebabkan kesepian gitu. Kalau terlepas dari apa rasional dan irasional tadi, saya coba untuk menerjemahkannya menggunakan bahasa saya begitu ya. Apakah ini benar apa yang saya simpulkan? Jadi ketika kita eksis upload di Instagram atau kita berhubungan kita chat dengan orang itu one by one, misalkan lewat DM atau lewat WhatsApp begitu. Kita sepertinya punya teman banyak. Kita sepertinya berada di keramaian. Tapi ketika kita menyadari, oh ya, sekarang saya sendiri. Ketika kita melihat realitanya, ternyata teman yang saya kenal melalui DM, melalui inbox, itu ketika saya benar-benar ketemu belum tentu bisa sekenal seperti percakapan by chat gitu. Apakah seperti itu konsep kesepian yang kita maknai di era pandemi ini? Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Inta. Feel. That's about a feel ya. Perasaan. Tadi seperti yang dikatakan bahwa dimanapun berada, kalau kita meskipun ramai, meskipun kita akses, tetapi kalau feel-nya tadi, feel-nya itu merasa sendiri, itulah yang dinamakan loneliness. Fisik bisa bersama-sama via virtual, via face to face, tapi kalau feel-nya dia sendiri itu yang dikatakan loneliness. Kalau loneness nyata dia sendiri. Tetapi kalau loneliness feel-nya, perasaannya, pikirannya sendiri. Itu. Gimana, Mbak Inta? Oke, sudah applause ya, sudah applause. Oke, masih belum ngantuk kan ya? Mau lanjutkan? Selanjutnya yang di chat Zoom sudah terjawab kan tadi? Oke, selanjutnya itu di YouTube. Oke. Ini ada lagi dari Agus Setiawan. Ini pertanyaannya, bagaimana perbedaan antara introvert dan loneliness? Monggo, Bu Hana. Oh iya. Kalau introvert itu kan dia malah justru tidak mengungkapkan dirinya. Dia malah menutup diri. Menutup diri. Jadi introvert itu self disclosure-nya sangat rendah, apakah keterbukaan dirinya rendah. Sangat berbeda ya. Kajiannya sudah berbeda. Kalau introvert itu dia menutup diri dari lingkungan, dia menutup diri dari komunikasi. Tetapi kalau loneliness itu feel-nya, dia merasa terasing, padahal belum tentu dia itu terasing. Dia merasa ditolak, padahal dia belum tentu ditolak. Tetapi kalau introvert itu dia menutup diri, menutup lingkungan, menutup komunikasi. Jadi kalau loneliness itu merasa dia belum tentu ditolak, dia belum tentu terasing, dia belum tentu dikucilkan atau dia merasa pikirannya. Tetapi kalau yang introvert itu dia sudah menutup diri.
self disclosure-nya rendah gitu. Itu jadi sangat berbeda, konteksnya sudah berbeda. Gitu, Bu Hartin. Oke, terima kasih. Ya, kepada teman-teman yang lain, adakah yang mau menanggapi pernyataan dari Bu Hana? Monggo. Kita lebih seru ngomong loneliness-nya ya daripada tekniknya. Padahal Iya, mungkin karena Kak, kalau masalah teknik itu spesifik, harus jadi lebih detail lagi. harus ketika kita ada di depan apa ya, langsung di lapangan, mungkin seperti itu, baru Betul, kita iya, lebih akan praktek, bisa ya. merasakan ini positif negatifnya ada di mana, kelebihan dan kekurangannya ada di mana. Mungkin karena Bu Hana sudah pernah mempraktekkan, jadi sudah bisa share pengalaman. Nah, Ya. bagi teman-teman yang masih belum pernah melakukan itu sebagai sesuatu yang baru seperti itu ya. Iya. Makanya lebih tertarik kepada loneliness-nya seperti itu, dan alhamdulillah insya Allah saya tidak loneliness, nggih. Oke. Ada tanggapan dari teman-teman? Senyampang pikiran kita rasional, berpikir positif, tentu saja apa yang kita rasakan juga akan positif dan implikasinya ke tingkah laku kita juga positif. Ingat ini, what do you think? You will feel and you will do. Gitu. Oke. What do you think? You will feel and you will do. Yes. Sarangi. Sarangi, yes. Oke, terima kasih kepada Bu Hana. Yang lain, monggo. Sama-sama. Silahkan. Oke. Karena berhubung waktu sudah waktu untuk beristirahat, saya tutup pertemuan sharing kita kali ini, sharing kita tentang loneliness di era pandemi ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh rekan-rekan semua yang telah hadir dalam sharing with Al-Ikhlas kali ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada narasumber dan seluruh pihak yang telah terlibat dalam acara ini. Semoga apa yang telah kita diskusikan akan bermanfaat bagi proses layanan kita kepada siswa-siswi di sekolah. Amin. Selamat malam dan sampai bertemu di virtual sharing with Al-Ikhlas minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sarangi.